Ya, bencana gempa bumi di Malang menyebabkan kerusakan hingga merenggut korban jiwa. Spektrum gempa yang terasa cukup luas dan gempa susulan yang masih terjadi. Menarik untuk kita diskusikan apa yang menjadi penyebab terjadinya gempa di Malang dan seperti apa sebenarnya mitigasi bencana di Indonesia. Kita akan ulas pada malam hari ini. Saya sudah bersama dengan Pak Daryono, Kabid Gempa Bumi dan juga Tsunami dari BMKG. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Mas. Baik, nanti juga akan bergabung bersama dengan kami. Ada Pak Amin Widodo, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim dari Institut Teknologi 10 November, tapi belum bergabung. Jadi saya akan mulai dengan Pak Daryono terlebih dahulu. Pak Daryono, mungkin perlu dijelaskan lagi ya Pak, kepada masyarakat. Ini kan gempa susulannya masih terus terjadi sampai dengan sore hari tadi, bahkan tadi rekan kami melaporkan dari lapangan. Penyebab gempa yang terjadi di Malang atau di Jawa Timur secara keseluruhan ini sebetulnya apa, Pak Daryono? Iya, jadi gempa utama yang terjadi pada pukul 2 siang kemarin itu merupakan deformasi atau patahan di zona interslab ya. Di situ mengalami mengalami patahan sehingga di zona Benioff itu terjadi deformasi dan di bawah zona megatrust. Jadi memang gempa yang terjadi kemarin itu bukan gempa megatrust, tapi gempa yang bersumber di zona intraslab, di zona Benioff, di lebih dalam dari zona megatrust. Nah, itu yang menyebabkan spektrum gempa kita spektrum gempanya sangat luas, mencapai Lombok, kemudian Banjarnegara, dan guncangan di dekat pusat gempa sendiri di daerah Malang itu mengalami ground motion yang sangat kuat sehingga menimbulkan kerusakan banyak rumah warga. Oke, sehingga kemudian ini getaran gempa atau kekuatan gempa cukup kencang ya, Pak Daryono? Iya, nah, ini memang karakteristik gempa intraslab itu seperti itu. Jadi yang dilepaskan atau rilis itu lebih besar dari Halo, Pak. Ya, jadi rilis energi yang dikeluarkan itu jauh lebih besar dari energi yang semestinya untuk sekelas gempa 6,1. Ini karakteristik gempa intraslab itu. Jadi kalau gempa secara aktif misalnya mengeluarkan energi 6,1, ini jauh lebih besar karena energi yang bersumber dari sumber gempa intraslab itu memiliki karakteristik ground motion yang sangat tinggi. Hingga kemarin kekuatan 6,1 bisa menyebabkan kerusakan rumah yang begitu banyak dan spektrum getarannya mencapai Lombok yang sejauh 430 km itu. Oke, menarik Pak membahas soal karakteristik gempanya. Artinya kalau kita bicara lebih jauh lagi ya, kita mundur ke belakang. Sebetulnya sejarah gempa selatan Malang ini seperti apa ya dari catatan Anda? Mungkin perlu juga kami disampaikan kepada publik agar lebih jelas kita melihat penyebab gempa yang terjadi di Malang. Tapi mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Daryono. Kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kami masih mendalami penyebab ataupun terkait dengan pasca bencana yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Tadi sudah ada Pak Daryono dari BMKG dan Pak Daryono akan didampingi malam hari ini dengan Pak Amin Widodo, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi 10 November. Selamat malam, Pak Amin. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Amin, tadi Pak Daryono sudah menjelaskan ya penyebab terjadinya gempa yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Kalau setiap kita membahas soal gempa yang terjadi di Indonesia, tentu kita kembali teringat bahwa posisi geografis kita ya Pak, yang memang berada di pertemuan 3 lempeng utama dunia, ada Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik gempa yang terjadi ini, apakah ini kemudian kita bisa simpulkan adalah hal yang lumrah ya, mengingat posisi geografis tadi punya dari Indonesia, Pak Amin? Iya, jadi istilahnya kalau ini takdir Indonesia itu ya seperti itu, karena kita ada di daerah tumbukan 3 lempeng tadi.
Karena bukan 3 lempeng, maka di situ itu rawan gempa. Mulai dari 0 km sampai 600 km. Jadi tinggal menunggu antri dalam mana. Oke, kalau yang dari gempa yang terjadi di Malang ini, dari kacamata Anda melihat bagaimana Pak? Ini soal penyebabnya, tidak hanya soal penyebab ya, tapi juga soal karakteristik gempanya. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Daryono, kayaknya sudah bagus. Cuman kalau kita melihat memang gempa itu dipisahkan tadi. Memang ada gempa megatrust, intraslab, dan gempa dalam. Itu ukurannya dari 0 sampai 70, 70 sampai 300, lebih besar dari 300, gempa. Dan memang seperti tadi, kalau gempa di sisi intraslab di bagian tengah menengah tadi, memang daya jangkau getarannya bisa sangat luas. Oke, ya daya jangkau yang luas tadi juga sudah kita bahas dengan Pak Daryono. Pak Daryono, kembali ke Anda. Kalau kita melihat ke belakang sejarah gempa yang terjadi di Selatan Malang ini seperti apa sih Pak? Iya, memang kawasan Selatan Malang ini memang kawasan seismik dan aktif dan kompleks ya. Di sana ada sumber gempa megatrust, ada sumber gempa yaitu zona Benioff. Juga sumber gempa yang berada di dasar laut berupa sesar aktif dasar laut ya. Sehingga kita pernah mencatat beberapa gempa yang destruktif pada masa lalu itu pada tahun 1896, kemudian 1937, dan 1962, 1963, dan 1972. Ini semua daftar gempa yang merusak di sekitar Malang yang diakibatkan oleh gempa yang bersumber di selatan Malang, di zona subduksi. Jadi sampai kapanpun wilayah itu akan mengalami rentetan gempa semacam ini, sehingga inilah pentingnya kita harus membangun sistem mitigasi yang tepat, yang bagus, karena memang sistem mitigasi untuk sistem mitigasi struktural yang mana bangunan rumah itu memang harus tahan gempa untuk kawasan-kawasan semacam itu, sehingga bisa tetap bertahan selamat dan nyaman jika gempa terjadi. Oke. Sumber aktif gempa. Setiap gempa juga Pak Daryono, meskipun kita tidak bisa memprediksi ya, tapi kan kita bisa lihat tadi yang Anda sebutkan ya, dari tahun sekian, ada polanya begitu. Dari pola-pola itu apakah ada hal yang kemudian bisa kita antisipasi ya, terutama untuk di daerah yang kemudian ada menjadi sumber aktif gempa seperti di Malang tadi ini? Iya, perulangan itu pasti terjadi ya. Hanya saja untuk menentukan perulangan secara tepat itu sangat sulit, dan tidak ada pola yang bisa dijadikan patokan ya. Karena memang yang terjadi di bawah permukaan bumi itu memang kita tidak bisa menghitung secara real time besarnya tegangan yang terbangun, dan kemudian kapan maksimum dan kemudian patah itu kita masih sulit untuk mengestimasi dan memprediksi, sehingga menyebabkan kita belum bisa memprediksi gempa. Demikian kita tahu bahwa kawasan-kawasan ini memang memiliki aktivitas seismik yang tinggi, kemudian memiliki catatan historis gempa yang rusak. Ini yang dapat jadikan acuan untuk membangun wilayah di Jawa Timur, khususnya di bagian selatan Malang ini. Oke, baik. Pak Amin, sumber aktif gempa tadi di wilayah selatan Malang tadi juga dijelaskan oleh Pak Daryono. Kemudian juga dengan kondisi ini, dengan secara historis juga punya sejarah yang cukup panjang terkait dengan gempa yang terjadi. Artinya mitigasi yang tepat dan juga baik harus dimiliki ini. Seperti apa pandangan Anda, Pak? Mungkin saya tambahkan bahwa khusus di semua pantai di timur, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, di samping rawan gempa juga rawan tsunami, khususnya yang di pantai. Dan itu sudah pernah terjadi tahun 94. Jadi gempanya 7,8 dan itu menyebabkan tsunami yang ada di Banyuwangi, dan itu dirasakan juga sampai Malang. Artinya apa? Mitigasi mereka yang harus dilakukan itu berdasarkan gempa terbesar tadi. Jadi bangunan rumahnya, infrastrukturnya, orangnya juga harus disiapkan menghadapi gempa yang sama yang akan datang.
Nah, yang sekarang yang Anda lihat saat ini apakah masih jauh dari ideal soal mitigasi bencana kita? Tidak hanya kemudian bicara soal wilayah di Malang saja atau mungkin di Jawa Timur yang terjadi kemarin, tapi mungkin di daerah yang lain, Pak Amin. Ya memang di Indonesia. Jadi sebetulnya kalau dari skala 6 tadi, MMI 6 tadi, sebetulnya itu hanya tembok sipil gitu aja. Apa-apa. Tapi kalau di kita kan banyak rumah yang roboh. Banyak sekali. Kemarin pada waktu di Sulawesi Barat juga sama. Rumah bagus juga roboh. Ini yang harus menjadi perhatian nih, bahwa kita belum memiliki, belum menyiapkan mitigasi yang baik terkait dengan itu. Dan kita bisa melihat Presiden selalu setiap ada bencana selalu mitigasi. Kayaknya ini ada sesuatu yang tidak sampai ke masyarakat. Mitigasi itu apa sih, kayaknya belum sampai kayak. Oke. Dari kacamata Anda, apa yang membuat itu belum sampai? Ini kan kemudian kita juga bicara soal sosialisasi dan juga edukasi terhadap masyarakat ya. Kalau kita bicara soal mitigasi bencana, Pak Amin. Ya, mitigasi struktural, kalau kita melihat memang belum sampai. Kan masih banyak yang roboh. Masih banyak roboh rata dengan tanah. Ini berarti struktural itu belum sampai. Kalau mitigasi non struktural, kalau kita lihat masih juga banyak yang panik, masih juga percaya dengan hoax. Itu berarti mitigasi itu perlu ditingkatkan lagi, yang mitigasi non struktural yang mengajari masyarakat tadi. Oke. Pak Daryono, ini soal mitigasi non struktural dan juga strukturalnya. Mungkin dari BMKG sebagai Kabid Gempa Bumi dan juga Tsunami, Anda punya perspektif juga Pak soal ini, seperti apa? Iya, jadi apa yang disampaikan Prof. Amin tadi yang sudah tepat ya. Gempa itu tidak membunuh dan tidak melukai, tapi bangunan roboh lah yang menyebabkan itu. Sehingga solusi paling utama di dalam mitigasi gempa bumi itu ya membangun bangunan gempa dengan struktur yang kuat, dengan besi tulangan yang standar, kemudian bahan-bahan yang berkualitas. Atau kalau belum mampu mewujudkan itu ya sebaiknya rumahnya terbuat dari bahan ringan seperti kayu dan bambu yang didesain menarik. Tapi yang tidak boleh itu membangun bangunan asal bangun, rumah tembok asal bangun, kemudian tidak memiliki besi tulangan yang standar, kemudian adukan bahan semennya juga sangat diirit-irit dan tidak ada kualitas yang baik, itu nanti akan menjadi bangunan yang sangat rentan jika terjadi gempa. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin, itu hampir semua rumah yang kerusakan itu rumah tembok tidak standar aman gempa. Dan itu kebanyakan yang dimiliki oleh masyarakat kita. Sehingga ke depan memang masalah rumah tahan gempa ini harus benar-benar diwujudkan karena itu menjadi kunci keselamatan masyarakat kita di daerah rawan gempa. Oke, baik Pak Daryono. Tadi ada Pak Prof. Amin juga menyampaikan bahwa ini juga sebetulnya rawan tsunami ya yang terjadi ini. Ya. Nah, yang terjadi ini kan tentu kita patut bersyukur bahwa tidak ada tsunami yang mengikuti. Tapi apa yang menyebabkan atau penjelasan Anda mungkin secara keilmuan ya, bagaimana penjelasan soal mengapa kemudian gempa di Malang ini tidak menimbulkan tsunami? Tentu kita harus bersyukur soal itu. Ya, jadi gempa Malang 6,1 itu tidak memicu tsunami karena yang pertama memang hiposenternya dalam. Untuk kedalaman 80 km itu sangat mustahil ya untuk memicu tsunami, apalagi dengan kekuatan yang hanya 6,1 itu tidak akan mampu menimbulkan gangguan kolom air laut karena memang kedalamannya sangat dalam dan kekuatannya tidak cukup untuk bisa menjadikan ground motion itu menimbulkan deformasi dasar laut, sehingga memang gempa kemarin tidak berpotensi tsunami. Dan tipe-tipe gempa yang menengah seperti atas 60 itu memang tidak akan pernah memicu tsunami. Oke. Ada tambahan Pak Amin terkait gempa ini yang tidak menimbulkan tsunami? Ada ukurannya dan itu memang memiliki memang BMKG karena setiap ada gempa lebih dari 6,5 maka BMKG selalu ada tulisan berpotensi 6,5 terjadi di laut. Tapi kalau tidak ada bisa dihilangkan. Jadi seperti itu. Jadi memang terjadi di laut ada pergeseran vertikal, dangkal yang harus diperhatikan. Dan itu yang bisa mengetahui dangkal geser
vertikal itu ya dari BMKG. Oke, baik, menarik. Tapi kita harus break terlebih dahulu, Prof. Amin dan juga Pak Daryono. Di segmen berikutnya kita akan bahas gempa ini juga tidak bagaimana kemudian dampaknya terhadap gunung api. Dan ini kan masih ada gempa-gempa susulan ya. Kalau kita bicara soal mitigasi bencana, masyarakat ini sebaiknya bagaimana bersikap, apalagi terutama yang ada di daerah rawan gempa atau yang secara spesifik yang ada di Kabupaten Malang saat ini harus bersikap bagaimana. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama Pak Daryono dari BMKG dan juga Prof. Amin Widodo. Tadi kita sudah bahas banyak terkait dengan gempa yang terjadi di Kabupaten Malang. Kemudian kita bicara juga soal mitigasi bencana dan daerah yang kemudian memang rawan gempa seperti yang terjadi di Kabupaten Malang. Saya akan ke Pak Daryono lagi. Pak Daryono, banyak juga yang kemudian menanyakan atau khawatir dampak gempa terhadap gunung berapi atau gunung api. Penjelasan Anda seperti apa, Pak? Iya, jadi gempa bumi itu akan bisa mempengaruhi aktivitas gunung api itu bila mana gunung apinya itu sedang aktif ya, sedang memiliki produksi gas yang banyak, dan magmanya sedang aktif, itu bisa dipisu oleh aktivitas gempa tektonik. Tetapi kalau gunung api di sekitar bergempa itu sedang tidak aktif, maka sangat sulit untuk bisa terpengaruh. Ini seperti yang terjadi di Lombok waktu itu, gempa berkali-kali dengan kuota signifikan, tapi karena gunung Barujari tidak sedang aktif, maka gunung api tidak akan terpengaruh. Oke, baik. Pak Daryono, sampai sore tadi kira-kira reporter kami melaporkan masih ada gempa-gempa susulan itu kan, Pak. Tadi mungkin sudah disampaikan, tapi bagaimana Pak menenangkan masyarakat di tengah gempa-gempa susulan yang masih terjadi? Karena kan mereka tentu ada trauma akan yang terjadi. Lalu kemudian tidak bisa diprediksi juga bagaimana gempa-gempa susulan ini. Apakah memang situasinya sekarang memang belum cukup aman bagi masyarakat berada di bawah bangunan, katakanlah begitu, atau seperti apa? Iya, jadi hasil monitoring BMKG hingga petang hari ini, kita baru mencatat 10 kali gempa susulan. Yang terakhir adalah yang terjadi pada pukul 1:54 yang tadi. Dan setelah itu sampai sekarang belum terjadi. Dan gempa susulan yang paling besar ada yang terjadi pada pukul 6:54 tadi pagi, dan dengan kekuatan 5,5 yang kemudian kita update menjadi 5,3. Kalau kita mengamati tren aktivitas gempa susulan yang terjadi di selatan Malang ini, tampak bahwa aktivitas gempa susulan ini sangat lambat ya. Artinya dalam istilah kita disebut sebagai lack of aftershock ya. Gempa dengan miskin gempa susulan. Ini sebuah pertanda baik bahwa kondisi stabil itu akan tepat tercapai dan tidak lama lagi gempa susulan itu akan berakhir. Itu estimasi kami. Namun demikian karena gempa belum bisa diprediksi, namun kita tetap waspada dan tetap tenang. Oke, baik. Pak Amin, estimasinya dari monitoring BMKG akan stabil dan menuju ke aman kira-kira begitu, tapi tentu harus tetap waspada. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Amin? Ya, memang demikian karakter gempa itu. Jadi begitu ada gempa, terus turun kecil sampai akhirnya habis. Itu karakter gempa. Nah, memang kemarin pada 2018, pada waktu terjadi di Lombok itu gempanya terus wilayah begitu. Ya. Tapi memang karena beda-beda. Kita memang dikhawatirkan memang terjadi di tempat yang lain, panjang bukan lempeng tadi. Jadi ya nanti beda lagi dan sistemnya beda lagi. Jadi itu lagi mulai lagi, nanti turun lagi. Oke, baik. Baik Pak Amin. Ada banyak hal yang tampaknya harus diantisipasi oleh masyarakat ya, terutama yang kemudian di Kabupaten Malang. Karena tadi juga BMKG merilis bahwa masih ada ancaman cuaca ekstrim di wilayah Jawa Timur. Seperti apa itu Pak Amin? Jadi memang yang harus ingat tadi itu gempa itu tidak membunuh. Tapi bangunannya bisa, bisa, tsunami bisa, likuifaksi bisa. Gempa juga bisa memicu kebakaran. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan kematian karena itu ya. Itu yang harus diperhatikan oleh semua orang yang ada di
khususnya di kawasan selatan Jawa memang. Nah, dalam posisi seperti ini, bencana sepertinya adalah sebuah keniscayaan ya bagi Indonesia karena juga kita sudah mengalami rentetan yang cukup banyak soal bencana. Kalau kita bicara soal mitigasi bencana yang belum maksimal ini, apa yang perlu diperbaiki menurut Anda, Pak Amin? Yang sering dilupakan itu bahwa dan nomor satu yang harus ketahui soalnya kita bisa selamat dari berbagai macam ancaman itu kalau kita mengenal ancaman itu sendiri. Jadi setiap orang itu harus tahu tentang itu. Jadi dari hasil survei itu 35% orang itu harus tahu tentang keadaan di sekitarnya. Rawan gempa ya dia harus tahu gempa itu apa dan harus bagaimana. Terus yang kedua keluarganya 32%. Kemudian baru tetangganya 8%. Artinya kalau ini paham, keluarganya paham, tetangganya paham, maka mereka bisa survive karena itu. Ini terjadi pada waktu gempa Kobe tahun 95. Mereka selamat karena kita punya pengetahuan. Dan kita sangat senang CNN ikut membantu kita untuk mencerahkan masyarakat melalui media ini. Iya Pak. Tugas kita bersama Pak untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat, ya, apalagi berkaitan dengan bencana. Agak bergeser Pak kalau kita bicara soal di NTT, ini kan juga soal bencana juga ya Pak Amin. Apa yang Anda lihat dari mitigasi bencana yang terjadi di sana? Ini agak spesial ini hari. Di NTT ini agak spesial karena selama ini biasanya itu siklon itu terjadi di laut, kan terjadi di darat dengan ukuran yang besar. Ya. Kebetulan di daerah sana itu termasuk daerah yang vegetasinya jarang sehingga hampir semuanya menjadi banjir bandang. Terus ada lagi gunung api yang baru saja aktif di Lewatolo itu kan baru aktif, berarti di atas sana banyak sekali material yang tinggal di sana. Begitu kena hujan sangat deras otomatis turun. Nah, itu yang bisa banjir lahar ya bisa mematikan banyak. Oke, baik. Pak Amin terakhir mungkin ke Anda. Ini kan kita lihat dalam pekan ini saja kita dilanda dua bencana ya. Satu gempa, satu kemudian ada siklon yang terjadi di NTT. Dan memang sejak di awal tahun ya BMKG juga sudah me-warning, memberikan peringatan bahwa akan ada cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Apakah memang di masa-masa ini begitu ya memang ada sorotan khusus atau ada kewaspadaan khusus yang harus diterapkan oleh semua pihak, pemerintah, masyarakat berkaitan dengan antisipasi bencana kita, Pak? Ya. Jadi ini takdir kita itu ada di daerah lempeng tektonik tadi, takdir kita ada di kawasan tropis, ya otomatis kita akan menerima itu semua. Oke. Salah satunya ya memang harus beradaptasi dengan itu. Kalau kita menyerah ataupun malah menyalahkan alamnya atau menyalahkan gempanya ya nggak akan selesai. Ya gempa itu akan terjadi, siklon itu akan terjadi dan kita harus menghadapi itu. Nggak bisa menawar. Jadi kita harus menghadapi, adaptasi dengan itu. Oke, menghadapi dan juga beradaptasi yang tentu kita kembali lagi ke soal mitigasi bencana yang tadi sudah kita banyak bahas. Saya terakhir ke Pak Daryono. Pak Daryono, apa imbauan Pak untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Malang atau di daerah-daerah lain yang masih terdampak bencana yang mungkin juga masih ada kekhawatiran terkait dengan gempa-gempa susulan? Iya, kami menghimbau kepada masyarakat bagi mereka yang rumahnya sudah sebagian, sudah miring, sebaiknya tidak ditempati karena fisiknya sudah lemah strukturnya sehingga jika terjadi gempa susulan signifikan bisa terjadi kerusakan lebih parah atau roboh sehingga sebaiknya mereka yang rumahnya sudah rusak sebaiknya melakukan pengungsian ke tempat tinggal yang lebih aman, apakah itu tempat balai desa atau apa yang sudah ditunjuk oleh pemerintah setempat untuk tempat penampungan sementara. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Daryono, Kabid Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG, juga Pak Amin Widodo, terima kasih sudah berbagi perspektif soal kebencanaan dan juga gempa bumi yang terjadi. Mudah-mudahan banyak orang yang kemudian menjadi tercerahkan dan juga mendapatkan informasi ya. Karena kita tadi juga Pak Amin katakan ini sebuah takdir mungkin ya bahwa kita memang hidup di daerah atau di negara yang memang rawan akan bencana. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat.
Kementerian Kesehatan memberikan kemudahan bagi masyarakat lanjut usia pemilik KTP non-DKI untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Kami akan segera kembali sesaat lagi.